Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea dan Jepang sepakat ajukan Erick Thohir jadi Sekjen AFC menggantikan si botak Datuk Seri Windsor yang terang-terangan diduga lebih menganak emaskan Bahrain yang curangi timnas Indonesia. Dan seluruh ketua federasi sepak bola di negara Asia Tenggara dan Asia Timur adakan kongres luar biasa agar Erick Thohir jadi orang yang merubah AFC menjadi lebih baik. Jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan jujur mengapa Erick Thohir layak jadi Sekjen AFC. Temukan jawabannya hanya di sini. Shin Tae-yong langsung ambil keputusan super cerdas dan brilian. Langsung coret 3 pemain. Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan Dimas Derajat jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi 2 minggu lagi jadi prediksiku. Di sisi lain ini potensinya. Tonton video sampai selesai. Lanjutan Liga Utama Australia. Brisbane Roar versus Sydney. Rafael Struijk tampil jadi starter. Langsung cetak hat-trick 3 gol di menit ke-17, 29, dan 84. Dan bawa Brisbane Roar menang 3-0 tanpa balas. Langsung puncaki daftar top skor sekaligus bawa Brisbane Roar jadi pemuncak klasemen. Jadi harapanku. Di sisi lain ini informasi terbaru soal karir Rafael di Australia. Begini penjelasannya. Akhirnya bisa tidur nyenyak dan lega mendengar ini. Shin Tae-yong akhirnya ungkap rahasia besar di balik kekalahan aneh lawan Cina di hadapan media Korea Selatan. Ternyata ada hal positif ini yang bisa mengobati luka fans Garuda. Yang awalnya sedih mendadak jadi malah tambah gembira mendengarnya. Apakah itu? Ini kronologi selengkapnya. Ketum PSSI Erick Thohir datangkan pelatih senior berkualitas asal Italia untuk mendampingi Shin Tae-yong agar lolos Piala Dunia 2026. Sosok berinisial CR yang pernah membawa tim mediocre abal-abal Leicester City juara Liga Inggris musim 2016 jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari sang pelatih. Simak detail lengkapnya berikut ini. Wah, kalau gini caranya timnas Indonesia yakin bisa pesta gol 100 lawan Jepang. Bisa-bisanya kurang 2 minggu lagi. Jepang malah dapatkan kabar buruk jelang keberangkatannya ke Jakarta. Mereka terancam pincang tak bisa cetak gol ke gawang Garuda. Saya sebagai admin Indonesian Soccer yakin timnas Indonesia akan bantai Jepang dengan skor telak 4-0 kalau gini caranya. Kok bisa begitu? Nih simak kabar bahagianya. 3.000 supporter Jepang di Indonesia, apa yang harus disiapkan PSSI untuk menyambut mereka? Dengan kedatangan ribuan supporter Jepang, PSSI dituntut untuk mengatur banyak hal. Apakah Garuda ID akan menjadi kunci sukses acara ini? Temukan strategi PSSI dalam menghadapi momen bersejarah ini. Fans timnas Indonesia auto tertawa ngakak kocak melihat ini. Ternyata towel versi lokal Melayu ada juga ya, hahaha. Diminta ambil keputusan berani untuk FAM ke timnas Malaysia, skuad lokal tanpa naturalisasi di Piala AFF 2024. Jika dikerjakan, keputusan ini menunjukkan keberanian dan keyakinan timnas Malaysia. Apa yang bisa kita harapkan dari pemain lokal? Simak informasi terbaru dan analisis mengenai langkah ini. Ragnar Oratmangoan terbuka kepada media asing, kenapa fans Garuda mengesankan? Setelah beradaptasi dengan timnas Indonesia, Ragnar mengungkapkan pandangannya tentang penggemar. Apa yang membuat perilaku mereka menonjol? Jangan lewatkan pernyataan menariknya. Siapa sosok bintang Jepang yang menjadi mimpi buruk Unai Emery di Liga Inggris? Jelang laga kontra timnas Indonesia, perhatian tertuju pada satu pemain asal Jepang. Kenapa dia menjadi masalah bagi Emery? Temukan fakta menarik di balik performanya. Inovasi dari pelatih NEC Nijmegen, Shin Tae-yong dapat ide brilian untuk timnas Indonesia. Ketika pelatih NEC Nijmegen memberikan masukan, Shin Tae-yong menemukan strategi baru. Bagaimana Calvin Verdonk bisa mengubah dinamika permainan timnas Indonesia? Temukan jawabannya.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea dan Jepang sepakat ajukan Erick Thohir jadi Sekjen AFC menggantikan si botak Datuk Seri Windsor yang terang-terangan diduga lebih menganak emaskan Bahrain yang curangi Timnas Indonesia. Dan seluruh ketua federasi sepak bola di negara Asia Tenggara dan Asia Timur adakan kongres luar biasa agar Erick Thohir jadi orang yang merubah AFC menjadi lebih baik. Jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan jujur mengapa Erick Thohir layak jadi Sekjen AFC. Temukan jawabannya hanya di sini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, layak menjadi Sekjen AFC karena pengalaman dan prestasi luar biasanya dalam mengelola sepak bola Indonesia yang telah mengalami transformasi signifikan di bawah kepemimpinannya. Dengan tantangan yang dihadapi AFC terkait transparansi dan akuntabilitas, Erick dapat menjadi pemimpin yang membawa perubahan dan reformasi yang diperlukan. Dukungan kolektif dari negara-negara Asia Tenggara terhadap pencalonannya akan memperkuat suara kawasan ini dalam pengambilan keputusan di AFC. Visi Erick untuk pengembangan berkelanjutan dan inklusif, serta keberaniannya menghadapi tantangan, menjadikannya sosok ideal untuk memajukan sepak bola di Asia dan membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik, mengguncang dunia sepak bola dengan semangat baru. Gimana pendapatmu? Apa kamu setuju Erick Thohir jadi Sekjen AFC? Tulis di kolom komentar. Shin Tae-yong langsung ambil keputusan super cerdas dan brilian. Langsung coret 3 pemain. Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan Dimas Derajat jelang Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi 2 minggu lagi jadi prediksiku. Di sisi lain ini potensinya. Tonton video sampai selesai. Beberapa pemain Timnas Indonesia menghadapi risiko dicoret oleh Shin Tae-yong menjelang duel penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pertandingan yang akan berlangsung pada 15 dan 19 November 2024, peluang beberapa pemain ini untuk mendapatkan panggilan tampak semakin tipis. Ada beberapa masalah yang dialami oleh para pemain ini yang dapat memengaruhi kesiapan mereka saat skuad Merah Putih melanjutkan perjuangan merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Berikut adalah 3 pemain yang terancam dicoret. 1. Jordi Amat. Bek keturunan Spanyol Indonesia, Jordi Amat menjadi salah satu pemain yang berisiko dicoret. Ia mengalami cedera ankle dan sempat absen saat klubnya Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT melawan Gwangju FC dalam ajang AFC Champions League pada 22 Oktober 2024. Jika Jordi tidak bisa tampil, Shin Tae-yong masih memiliki opsi lain seperti Justin Hubner, Max Hilgers, atau Jay Itzes sebagai pengganti. 2. Asnawi Mangkualam. Nasib yang sama juga mungkin menimpa Asnawi Mangkualam, kapten Timnas Indonesia. Ia mengalami cedera hamstring saat bermain untuk Port FC di Thai League 1 yang memaksanya keluar lebih awal dalam pertandingan melawan Swatchat. Asnawi juga absen dalam laga selanjutnya melawan Muang Thong United pada 27 Oktober 2024 yang tentu saja mengurangi peluangnya untuk memperkuat tim. 3. Dimas Derajat. Penyerang Persib Bandung Dimas Derajat berpotensi absen setelah mendapatkan kartu merah akibat insiden menanduk pemain Lion City Sailors di AFC Champions League. Tindakan tersebut bisa menjadi perhatian khusus bagi Shin Tae-yong yang sangat memperhatikan sikap dan perilaku para pemain baik di dalam maupun luar lapangan. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan keputusan Shin Tae-yong jika mencoret salah satu dari mereka? Mari berdiskusi di kolom komentar. Lanjutan Liga Utama Australia. Brisbane Roar versus Sydney. Rafael Struijk tampil jadi starter. Langsung cetak hat-trick 3 gol di menit ke-17, 29, dan 84. Dan bawa Brisbane Roar menang 3-0 tanpa balas.
langsung puncaki daftar top skor sekaligus bawa Brisbane Roar jadi pemuncak klasemen. Jadi harapanku. Di sisi lain ini informasi terbaru soal karir Rafael di Australia. Begini penjelasannya. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk siap menantikan gol perdananya bersama Brisbane Roar pada hari Jumat (1 November 2024) ini. Sang striker berusia 21 tahun mengambil langkah berani pada bulan September lalu dengan meninggalkan kancah sepak bola Belanda. Ia telah melakoni debut resmi dengan masuk sebagai pengganti dalam pertandingan melawan Auckland FC pada 19 Oktober 2024. Meskipun sayangnya, Struijk tidak mampu membantu Roar meraih hasil positif karena timnya kalah 0-2. Kini ia berpotensi tampil sebagai starter saat Brisbane Roar menjamu Sydney FC di Suncorp Stadium sore ini. Sydney FC sendiri telah memainkan 2 laga sejauh ini dengan mencatatkan 1 kemenangan 2-1 atas Western Sydney dan 1 kekalahan 0-1 dari Auckland FC. Bagaimana menurut kalian, apakah Rafael Struijk akan mencetak gol pertamanya hari ini? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Akhirnya bisa tidur nyenyak dan lega mendengar ini. Shin Tae-yong akhirnya ungkap rahasia besar di balik kekalahan aneh lawan Cina di hadapan media Korea Selatan. Ternyata ada hal positif ini yang bisa mengobati luka fans Garuda. Yang awalnya sedih mendadak jadi malah tambah gembira mendengarnya. Apakah itu? Ini kronologi selengkapnya. Shin Tae-yong mengakui bahwa permainan timnas Indonesia cukup mengejutkan. Dalam laga yang berlangsung di markas Cina, skuad Garuda tampil dengan percaya diri meskipun secara ranking FIFA, tim Dragons lebih diunggulkan. Kami bermain melawan Cina dan kami tidak menyangka akan kalah seperti itu. Mereka berada di peringkat ke-92, ungkap Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun ini menambahkan bahwa Indonesia benar-benar menguasai pertandingan meski eksekusi di depan penalti kurang maksimal sehingga mereka gagal mencetak banyak gol. Namun kekalahan ini tidak berarti Indonesia bisa dipandang sebelah mata. Kami mengungguli mereka dalam setiap aspek termasuk penguasaan bola dan tembakan tepat sasaran. Mereka harus berhati-hati karena jika mereka menganggap remeh kami, mereka akan terluka, lanjutnya. Shin juga menilai bahwa bulan November nanti akan menjadi tantangan berat dengan timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan dukungan supporter di kandang, ia berharap timnya bisa meraih hasil terbaik. Jadwal bulan November sangat berat. Jepang adalah tim terkuat di grup kami. Ini adalah 2 pertandingan seri di kandang, jadi kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia di pertandingan mendatang? Yuk diskusikan di kolom komentar. Ketum PSSI Erick Thohir datangkan pelatih senior berkualitas asal Italia untuk mendampingi Shin Tae-yong agar lolos Piala Dunia 2026. Sosok berinisial CR yang pernah membawa tim mediocre abal-abal Leicester City juara Liga Inggris musim 2016 jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari sang pelatih. Simak detail lengkapnya berikut ini. Claudio Ranieri, salah satu pelatih legendaris Liga Italia, mengisyaratkan bahwa ia siap melanjutkan kariernya sebagai pelatih timnas suatu negara. Meskipun saat ini menganggur dan tidak lagi muda, gairahnya untuk melatih tetap tinggi. Secara terbuka, Ranieri berharap ada negara yang bersedia memanfaatkan jasanya sebagai pelatih timnas. Saya akui bahwa saya ingin kembali mempertaruhkan diri meski saya sudah mengatakan tidak pada lebih dari 1 tawaran, ungkapnya dilansir dari Corriere della Sera. Mari kita lihat apakah ada panggilan dari tim nasional, tambahnya. Dalam kariernya, Ranieri belum pernah melatih tim nasional dan faktor ini sepertinya membuatnya sangat berhasrat menukangi timnas sebagai pelengkap kariernya. Meskipun belum ada kabar pasti terkait negara yang dituju, timnas Indonesia bisa jadi calon menarik untuk Claudio Ranieri. Dengan pengalamannya di liga-liga Eropa, ia dapat menjadi mentor bagi para pemain diaspora yang sebagian besar bermain di kompetisi benua biru. Namun, peluang Ranieri melatih timnas Indonesia saat ini cukup kecil, mengingat PSSI masih percaya dengan kinerja Shin Tae-yong yang berhasil membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Apa pendapat kalian tentang kemungkinan Claudio Ranieri melatih timnas Indonesia? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Wah, kalau gini caranya timnas Indonesia yakin bisa pesta gol 100 lawan Jepang. Bisa-bisanya kurang 2 minggu lagi. Jepang malah dapatkan kabar buruk jelang keberangkatannya ke Jakarta. Mereka terancam pincang tak bisa cetak gol ke gawang Garuda. Saya sebagai admin Indonesian Soccer yakin timnas Indonesia akan bantai Jepang dengan skor telak 4-0 kalau gini caranya. Kok bisa begitu? Nih simak kabar bahagianya. Striker andalan Jepang Ayase Ueda dilaporkan mengalami cedera saat membela klubnya Feyenoord di Eredivisie Belanda dan ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Ueda adalah ujung tombak utama bagi Samurai Biru dan telah dimainkan sebagai starter dalam 4 laga terakhir oleh pelatih Hajime Moriyasu. Bahkan bomber berusia 26 tahun ini pernah mencetak 2 gol ke gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Namun, ancaman bagi anak asuh Shin Tae-yong kini muncul karena udah terpaksa ditarik keluar pada menit ke-40 dalam pertandingan melawan Ajax pada Kamis 31/10/2024 dini hari waktu Indonesia Barat akibat cedera. Pelatih Feyenoord, Brian Priske menyatakan bahwa kondisi striker Jepang itu tidak baik. Kelihatannya tidak bagus. Dia mengalami cedera hamstring dan mungkin kami akan kehilangannya selama beberapa pekan, kata Priske, seperti yang dilansir dari Telegraph. Jika udah membutuhkan waktu lama untuk pulih, timnas Indonesia berpotensi diuntungkan dengan berkurangnya daya serang Jepang. Namun di sisi lain, lini pertahanan timnas Indonesia juga akan menghadapi tantangan mengingat kehadiran pemain seperti Mas Hilgers, Jay Edzas, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah ini bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia? Mari diskusikan di kolom komentar. Banyak pemain senior cedera. Potensi tinggi debut spektakuler Marcelino Ferdinand di tim Oxford Senior. Apakah ini awal kebangkitan winger timnas Indonesia di Oxford United? Pelatih Oxford United baru saja memberikan sinyal positif mengenai Marcelino. Dengan bakat yang dimilikinya, fans mulai bertanya-tanya akankah ia segera tampil di tim senior? Ini bisa jadi momen bersejarah bagi karirnya. Simak kisah perjalanan dan harapan besar di balik debutnya. Oxford United kini menghadapi krisis pemain di posisi penyerang sayap dan pelatih Des Buckingham harus segera mencari solusi untuk mengatasi kondisi ini. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, untuk meraih debutnya di tim utama. Dengan 4 pemain penyerang sayap mengalami cedera Siriki Dembele, Kyle Edwards, Matt Phillips, dan Przemysław Placet, Oxford United kesulitan mempertahankan formasi andalan mereka musim ini. Kehilangan pemain-pemain kunci tersebut memaksa pelatih Buckingham untuk memutar otak agar performa tim tetap stabil, termasuk mengubah sistem dan formasi. Kami kehilangan 7 jika tidak 8 pemain tim utama, 4 diantaranya adalah pemain sayap, ungkap Des Buckingham seperti dilansir dari The Herald Series Kamis dalam kurung 31 Oktober 2024. Kami telah melihat pentingnya pemain sayap tersebut terhadap cara kami ingin bermain dalam formasi kami, tambahnya. Krisis ini tentu membuka peluang besar bagi Marcelino Ferdinand. Apakah kalian percaya bahwa Marcelino akan mampu tampil gemilang jika diberi kesempatan? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. 3.000 supporter Jepang di Indonesia, apa yang harus disiapkan PSSI untuk menyambut mereka? Dengan kedatangan ribuan supporter Jepang, PSSI dituntut untuk mengatur banyak hal. Apakah Garuda ID akan menjadi kunci sukses acara ini? Temukan strategi PSSI dalam menghadapi momen bersejarah ini. Sebanyak 3.000 supporter timnas Jepang akan memberikan dukungan saat mereka melawan timnas Indonesia pada 15 November 2024 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Angka ini dikabarkan oleh media Korea Selatan, Yonhap. Menariknya, PSSI mengharuskan semua pendukung Jepang untuk memiliki Garuda ID tanpa pengecualian. Akun media sosial timnas Jepang telah merilis tata cara pembelian tiket untuk laga di Jakarta. Penjualan tiket untuk laga ini di bawah kewenangan panitia, yakni PSSI, tulis JFA Samurai Blue.
Informasi diumumkan oleh PSSI per 30 Oktober 2024, mohon perhatikan. Untuk melakukan pembelian, Anda harus mendapat Garuda ID. Setelah mendaftar, dibutuhkan 24 jam untuk ID kalian diterima, tambahnya. Garuda ID merupakan terobosan baru dari PSSI sebagai syarat untuk membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia. Selain itu dilaporkan bahwa 3.000 supporter Jepang akan menyaksikan laga di SUGBK, sementara sekitar 1.500 ekspatriat Korea juga akan bergabung untuk mendukung Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran supporter Jepang akan memengaruhi jalannya pertandingan? Ayo diskusikan di kolom komentar. Fans Timnas Indonesia auto tertawa ngakak kocak melihat ini. Ternyata towel versi lokal Melayu ada juga ya, hahaha. Diminta ambil keputusan berani untuk FAM ke Timnas Malaysia, skuad lokal tanpa naturalisasi di Piala AFF 2024. Jika dikerjakan, keputusan ini menunjukkan keberanian dan keyakinan Timnas Malaysia. Apa yang bisa kita harapkan dari pemain lokal? Simak informasi terbaru dan analisis mengenai langkah ini. Asosiasi Sepak Bola Malaysia disarankan untuk mengirimkan skuad muda lokal tanpa pemain naturalisasi dalam menghadapi Piala AFF 2024. Saran ini disampaikan oleh legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail, yang menilai turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini sebagai kesempatan terbaik untuk mengevaluasi kemampuan pemain lokal. Menurut Jamal, Piala AFF juga menjadi platform bagi para pemain muda untuk menonjolkan bakat mereka. Ia menegaskan bahwa FAM tidak perlu khawatir akan kritik dari warganet jika Malaysia tidak meraih hasil positif. Tidak masalah menurunkan pemain muda atau tua, yang penting pemain lokal, ujarnya dikutip dari superball.id. Kita sudah melihat pemain naturalisasi, tapi kita belum melihat pemain lokal. Kita hanya banyak melihat Arif Aiman Hanapi sebelumnya. Jamal menambahkan bahwa meskipun FAM khawatir akan kritik, mereka seharusnya bangga jika pemain lokal diberi kesempatan. Bahkan suatu saat kita akan melihat para orang tua ingin menyekolahkan anaknya bermain sepak bola karena ada peluang bermain untuk timnas, katanya. Ia mengajak para penggemar Malaysia untuk berbagi pemikiran positif demi menciptakan perubahan. Saya berkomentar dan mengkritik dengan fakta berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ada yang tidak setuju, tapi saya ungkapkan perasaan dan keinginan saya, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang saran ini? Apakah kalian setuju dengan penggunaan skuad lokal? Mari diskusikan di kolom komentar. Ragnar Oratmangoen terbuka kepada media asing, kenapa fans Garuda mengesankan? Setelah beradaptasi dengan Timnas Indonesia, Ragnar mengungkapkan pandangannya tentang penggemar. Apa yang membuat perilaku mereka menonjol? Jangan lewatkan pernyataan menariknya. Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, belak-belakan mengenai sikap fans Garuda kepada media asing. Sebagai pemain naturalisasi yang berdarah Maluku, Ragnar memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya, menjadikannya salah satu pemain yang banyak diidolakan publik. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Ragnar membahas perbedaan antara fans sepak bola di Indonesia dan Belanda. Saya bisa menunjukkan kepada fans di sana Indonesia apa yang saya lakukan di sini dan kepada orang-orang di sini bagaimana keadaan di Indonesia, ungkap Ragnar. Seperti dilansir dari Le Warder Courant, Ragnar mengakui bahwa netizen Indonesia sangat militan, terutama terkait sepak bola. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk vakum dari media sosial setelah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI karena terkejut dengan banyaknya netizen yang memburu akun sosial medianya. Saya tidak terlalu menyukai media sosial dan pada titik tertentu saya berhenti menggunakan Instagram, katanya. Lebih lanjut, pemain FCV Dender ini menjelaskan bahwa para fans di Indonesia sangat aktif di media sosial. Ia juga menceritakan fenomena di mana netizen tanah air selalu antusias saat melihat unsur-unsur berbau Indonesia di akun luar negeri. Fans di sana Indonesia sangat aktif di media sosial. Jika mereka melihat nama di suatu tempat yang mengindikasikan Anda mungkin berasal dari Indonesia, langsung heboh. Saya pikir itu bagus, tutup Ragnar. Kini di akun Instagram miliknya, @nolratmangoen, ia memiliki 1,9 juta pengikut. Apa pendapat kalian tentang pengakuan Ragnar ini?
Apakah kalian merasakan hal yang sama sebagai fans? Yuk diskusikan di kolom komentar. Siapa sosok bintang Jepang yang menjadi mimpi buruk Unai Emery di Liga Inggris? Jelang laga kontra timnas Indonesia, perhatian tertuju pada satu pemain asal Jepang. Kenapa dia menjadi masalah bagi Emery? Temukan fakta menarik di balik performanya. Bintang timnas Jepang, Daichi Kamada, baru saja mencetak gol berkelas saat membela klubnya, Crystal Palace, di kompetisi domestik. Kamada masuk dari bangku cadangan dan berhasil mencetak gol kemenangan atas Aston Villa di Piala Liga Inggris, yang berakhir dengan skor 2-1 di Stadion Villa Park pada Kamis 31/10/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Crystal Palace melaju ke babak perempat final Piala Liga Inggris 2024/2025. Setelah pertandingan, Kamada mengungkapkan kebahagiaannya bisa mencetak gol, meskipun ia merasa tidak puas dengan penampilannya. Tentu saja, saya senang bisa mencetak gol untuk tim. Namun saya masih belum puas dengan penampilan saya, ujarnya di situs resmi Palace. Ia menambahkan, saya tahu saya bisa bermain lebih baik. Saya pikir saya mulai kehilangan kepercayaan diri, tetapi saya ingin mengubah diri saya dan saya pikir itu bagus untuk saya mencetak gol. Kamada juga menyatakan harapannya untuk bermain di final bersama timnya dan menciptakan sejarah untuk Crystal Palace. Saya benar-benar ingin bermain di final bersama tim ini dan saya benar-benar ingin membuat sejarah untuk Palace, tambahnya. Apakah kalian juga percaya Kamada bisa memberikan kontribusi besar bagi timnya di pertandingan mendatang, tentunya lawan timnas Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Inovasi dari pelatih NEC Nijmegen, Shin Tae-yong dapat ide brilian untuk timnas Indonesia. Ketika pelatih NEC Nijmegen memberikan masukan, Shin Tae-yong menemukan strategi baru. Bagaimana Calvin Verdonk bisa mengubah dinamika permainan timnas Indonesia? Temukan jawabannya. Calvin Verdonk menjalani peran unik saat NEC Nijmegen melawan Almere City pada Sabtu (26 Oktober 2024). Meskipun posisinya sebagai bek kiri atau wingback kiri, ia dipasang sebagai bek kanan selama babak kedua. Pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer, memberikan alasan yang cukup logis untuk keputusan mengejutkan ini. Banyak fans dan komentator Eredivisie yang bingung mengapa Meijer lebih memilih Verdonk yang memiliki kaki dominan kiri di posisi bek kanan, sementara NEC memiliki bek kanan seperti Lefteris Liratzis. Setelah pertandingan, Meijer menjelaskan bahwa Calvin Verdonk memiliki pengalaman lebih dibandingkan Liratzis yang baru bermain di 2 laga. Kami belum tahu apa yang diharapkan darinya (Lefteris). Dia belum begitu mengenal kompetisi dan lawan, kata Meijer, seperti dilansir bolasport.com dari Football International. Liratzis masuk beberapa kali, tetapi itu lebih pendek dalam pertandingan di mana kami harus bertahan rendah. Kami pikir tidak bijaksana membiarkannya masuk selama 1 babak penuh. Meijer menambahkan, kami tahu apa yang bisa dilakukan Verdonk, terutama dalam bertahan. Dia bisa mengisinya juga di sebelah kanan. Saya pikir itu berjalan dengan baik. Sementara itu, Calvin Verdonk bertekad untuk tetap bersaing dan mendapatkan kepercayaan sebagai pemain utama NEC Nijmegen. Saya harus menunjukkan agresivitas itu di setiap pertandingan, bahwa saya masuk ke dalam duel, terkadang memberi kesempatan kepada seseorang atau membuat pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi, ungkapnya. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, tidak seperti yang Anda lihat dari saya tahun ini. Apa pendapat kalian tentang keputusan Meijer memasang Verdonk di posisi tersebut? Apakah kalian setuju dengan strategi ini? Mari diskusikan di kolom komentar.